Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi, NIM saya 86207181500089 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini. Dosen pengampu saya Dr. Anda Haja Suhartiningsi MPD. Pengertian sentra adalah suatu pengertian yang menurut penelusuran penulis belum ada definisi yang jelas tentang sentra pendidikan anak usia dini, kecuali merujuk kepada konsep dasar dan teori pengembangan metode sentra di pendidikan anak usia dini yang dikenal dengan BCCT, atau lebih jauh tentang sentra dan saat lingkaran. Menurut teori para ahli, 1. Menurut Anford, anak belajar dengan badan dan mainan. 2. Menurut Erik Erikson, anak perlu dikembangkan pada diri sendiri. Ketiga, menurut Maslow, kebutuhan dasar harus terpenuhi sebelum meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Tujuan dari pendekatan BCCT: 1. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan. 2. Siswa dapat mengerti apa makna belajar. 3. Memposisikan guru sebagai pengarah dan pembimbing. 4. Meletakkan pendidikan dasar keimanan. Dan yang terakhir, terjalinnya kerjasama antara guru dan murid. Ada 4 pijakan dalam BCCT. 1. Pijakan lingkungan main. 2. Pijakan sebelum main. 3. Pijakan selama main. Dan 4. Pijakan setelah main. Perencanaan pembelajaran adalah tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran dengan mengkoordinasi komponen-komponen pengajaran ke arah tujuan, isi kegiatan, metode atau teknik, serta bagaimana pengukurannya menjadi jelas dan sistematis. Langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan khusus. 2. Memilih pengalaman belajar. 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar. 4. Menentukan orang yang terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran. 5. Memilih bahan dan alat. 6. Ketersediaannya fasilitas fisik. 7. Perencanaan evaluasi dan pengembangannya. Jenis-jenis perencanaan. 1. Perencanaan pembelajaran menurut luas jangkauan. 2. Perencanaan pembelajaran menurut tingkatannya. 3. Perencanaan pembelajaran menurut waktu. 4. Perencanaan pembelajaran yang lain. Menurut Solehuddin tahun 2007, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Holistik dan terpadu. 2. Berbasis keilmuan yang bersifat multidisipliner. 3. Berorientasi pada kebutuhan, perkembangan, dan keunikan anak. 4. Berorientasi masyarakat. 5. Menjamin keamanan anak. 6. Keselarasan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Menurut Abin Samsudin tahun 2005, seorang pendidik memiliki peran secara umum, yaitu: 1. Sebagai pemelihara. 2. Sebagai pengembang. 3. Sebagai penerus. 4.
4 sebagai penerjemah, 5 sebagai penyelenggara, 6 sebagai perencana, 7 sebagai pelaksana, dan 8 sebagai penilai. Pengertian kelompok bermain atau KB adalah salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Sedangkan Taman Penitipan Anak atau TPA adalah merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang diarahkan pada kegiatan pengasuhan anak bagi orang tua yang mempunyai kesibukan bekerja. Menurut Coleman, tahun 2013 dalam bukunya halaman 298 sampai dengan 305, peran orang tua dalam kelompok bermain dan taman penitipan anak adalah 1. Sebagai pendukung, 2. Sebagai guru, 3. Sebagai siswa, 4. Sebagai penasehat, 5. Sebagai pelindung, dan 6. Sebagai duta besar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam program KB dan TPA. 1. Faktor pendukung, yaitu orang tua memiliki kesadaran dan kepedulian pada perkembangan dan pendidikan anak. 2. Komunikasi yang baik antara orang tua dan guru atau pihak sekolah. 3. Sekolah berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi anak dan orang tua. 2. Faktor penghambat antara lain ekonomi, kekurangan percaya diri, kesenjangan generasi, kesibukan pekerjaan, norma dan nilai budaya, serta pengalaman negatif pada masa lalu. Syarat-syarat pendirian kelompok bermain. 1. Diselenggarakan oleh yayasan atau badan yang bersifat sosial dan memiliki akte dan struktur organisasi yayasan atau badan hukum lainnya. 2. Memiliki nama lembaga yang jelas. 3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota setempat. 4. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009. 5. Memiliki kurikulum atau KTSP. Adapun keuntungan adanya TPA. 1. Lingkungan lebih memberikan rangsangan terhadap panca indera. 2. Anak akan memiliki ruang bermain baik di dalam maupun di luar ruangan yang lebih luas dibandingkan rumah mereka sendiri. 3. Anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi dengan teman sebayanya. Selain keuntungan, ada pula kelemahan dari taman penitipan anak. 1. Anak mudah tertular penyakit dari orang lain. 2. Para orang tua cenderung melepaskan tanggung jawab. 3. Kurang diperhatikan kebutuhan anak secara individu. 4. Berganti-ganti pengasuh seringkali menimbulkan kesulitan pada anak untuk menyesuaikan diri dengan pengasuhnya. Demikianlah uraian saya mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini. Semoga ilmu yang diberikan oleh dosen saya bermanfaat untuk saya dan orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.